Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu mau nanya nih, di sini kalian ada yang suka membaca Al-Quran nggak? Bagus sekali, Masya Allah. Nah, membaca Al-Quran itu bukan hanya sekadar membaca, kita juga harus memperhatikan hukum tajwidnya agar bacaannya benar dan juga terdengar indah. Nah, coba kalian bayangkan kalau kita membaca Al-Quran tanpa melihat tajwidnya, maka bacaan itu bisa merubah maknanya loh. Sekarang, Ibu akan menampilkan murotal terlebih dahulu. Coba kalian dengarkan dan perhatikan dengan seksama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Bagaimana anak-anak, bacaan tadi terlihat bagus bukan? Nah, menurut kalian, kenapa bacaan Al-Quran itu bisa terdengar bagus? Betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian hukum bacaan idgham dan ikhfa, yang kedua, menemukan contoh bacaan idgham dan ikhfa, dan yang terakhirnya itu membaca ayat Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid dengan benar. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya dulu nih, kalau kita membaca Al-Quran lalu ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf tertentu, apakah cara bacanya selalu sama? Silahkan coba jawab. Baik, terima kasih, betul sekali. Jadi, cara membacanya itu bisa berbeda tergantung huruf setelahnya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang idgham terlebih dahulu. Di sini kalian ada yang tahu gak huruf idgham itu ada apa saja? Nah, huruf idgham itu ada 6. Yang pertama ada ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, baik, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian idgham terlebih dahulu. Idgham adalah hukum bacaan ketika nun sukun dan tanwin bertemu huruf tertentu, lalu dibaca masuk atau melebur. Contohnya seperti pada bacaan yang di sini. Sekarang, dengarkan baik-baik cara Ibu membacanya. Sekarang, Ibu contohkan dulu cara membacanya. Kalian perhatikan ya. Yang pertama itu mayyakulu, kemudian mimmalin, kemudian mirrobbihim. Nah, sekarang Ibu akan bacakan, lalu kalian coba ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyakulu, mimmalin, mirrobbihim. Nah, bagus sekali. Nah, yang kedua kita masuk ke ikhfa. Kalian ada yang tahu gak huruf ikhfa itu ada berapa? Nah, iya, huruf ikhfa itu ada banyak sekali, yaitu ada 15. Yang pertama, hurufnya ada ta, kemudian ta, jim, dal, za, jai, sin, shin, sod, dod, to, bo, fa, kof, dan yang ke-15 atau yang terakhir itu ada kaf. Nah, pengertian ikhfa itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang ke-15 itu lalu dibaca samar atau dengung. Nih, contohnya Ibu akan bacakan, coba kalian dengarkan baik-baik ya. Yang pertama itu ada min
syarri. Jadi ditahan dulu tuh sebelum ke huruf selanjutnya. Kayak min syarri. Kemudian anfusakum. Nah, coba sekarang kalian bacakan setelah ibu dibaca. Yang pertama, min syarri. Coba. Anfusakum. Min syarri. Nah, betul sekali. Seperti itu. Kalian misalkan kalau masih bingung nih, apa sih perbedaan idgham sama ikhfa itu? Nah, yang pertama dari idgham, tadi itu dibacanya melebur. Kemudian bacaan masuk ke huruf berikutnya, kayak yang tadi dicontohkan. Dan yang terakhir itunya itu suara lebih jelas daripada huruf ikhfa. Nah, kalau yang ikhfa itu dibacanya samar dan dibacanya dengung, kemudian suaranya itu disamarkan. Jadi bisa dibilang kalau idgham itu suaranya lebih menyatu. Nah, sekarang coba kalian dengarkan dan kalian jawab. Ibu membaca hukum bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu mayyaqulu. Coba itu bacaan apa? Betul, idgham. Yang kedua, anfusakum. Itu bacaan apa? Ikhfa. Kenapa bisa dibaca ikhfa? Betul, karena nun mati bertemu huruf fa, yang dimana huruf fa adalah huruf yang ke-15 dari ikhfa. Baik, ibu sangat senang kalian bisa berani membaca dan berani mencoba. Nah, itu sangat bagus dan sangat keren. Untuk yang masih salah membaca, tidak apa-apa, soalnya kita masih belajar bersama dan terus berlatih. Coba ibu ulangi, idgham dibaca masuk atau melebur? Betul. Ikhfa dibaca samar atau dengung? Betul sekali. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pengertian idgham, pengertian ikhfa, contoh bacaan idgham dan ikhfa, dan cara membacanya sesuai tajwid yang benar. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang keempat itu. Nah, menurut kalian, apakah belajar tajwid itu penting? Betul sekali, dengan belajar tajwid kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi bisa disimpulkan tajwid itu adalah penting. Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian semakin rajin membaca Al-Quran di rumah ya. Baik anak-anak, pesan dari ibu hari ini, jangan malu belajar membaca Al-Quran. Nah, semakin sering latihan, bacaan kalian akan semakin bagus. Terima kasih karena hari ini kalian sudah aktif, berani menjawab pertanyaan, dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.